Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi الذين جاهدوا في سبيل الرحمن أما بعد على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة دافعة لأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبالسند مختص الإمام جلال بن المعلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام نفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلك وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة. اشفنا يا شافي، اشفها يا شافي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله، شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang meskipun hujan tetap hadir di Masjid Al-Uswah. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat,
bahagia, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran halaman 1 ya. Betul ya? Silahkan baca. قال إني أشهد الله الزيات وأشهد أني بريء مما تشركون. Dari hukum jawab sesungguhnya aku jadikan Allah menjadi saksi terhadapku dan saksikanlah bahwasanya aku terlepas dari apa yang kamu sekutukan kepadanya. Min dunihi selainnya. Fakiduni ihsanu fi amali. Jalankanlah tipu dayamu terhadapku, lalu lakukanlah tipu daya kamu dalam membinasakan. Jami'an antum wa al-awtanakum, semuanya kamu dan sembahan-sembahan kamu. Tsumma la tunziruni, dan janganlah kamu memberi tangguh padaku, memberi tangguh padaku. Ini tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Min zahidat al-dabat ma tazdiqu 'ala rabbi illa huwa alqu min al-malik. Tidak ada min zahidat, suatu binatang yang melataku, jiwa yang melatak di atas bumi, melainkan dialah yang memegang umpun. Dialah yang memilikinya. Wakil dan memaksa. Pada naf'ala berawal ila bi'idnih, maka tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat kecuali dengan izin Allah. Wakasal nabiya dari fikri, lianna man bu'idha bidafiyatihi, yakun siyakulih fitri. Dan Allah menentukan nabiya dengan sebutan bahwasanya orang yang dipegang ilmunya, maka tak ada orang itu dalam bentuk penghinaan. Inna Rabbi ala siratal mustaqim, sesungguhnya Tuhan di atas jalan yang lurus, ila al-haqqi wal 'adli, jalan yang benar dan adil. Fa in tawallu fihi al-mu'izata aini ay tu'rid. Maka jika kamu berpaling adalah sesuatu perbuatan. Artinya berpaling kamu, maka kalau masuk apa adalah sesuatu yang ini yaitu wa yastaghfiru qawlan khairukum wa tatubu maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang telah aku diutus menyampaikannya kepadamu, dan aku mengganti Tuhan dan akan menggantikan dan akan mengganti Tuhanku dengan yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat untuk kepadanya sedikit pun dengan menyekutukan kamu. Inna Rabbi ala kulli syai'in azim raqibun. Sebenarnya Tuhanku atas segala sesuatu maha yang memberikan. Ya, habis itu. Baik, betul. Coba. Walamma ja'alna azabuna najina Musa wal ladina amanu wa 'amilus salihati. Dan tatkala datang azab kami dan akan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman besertanya dengan rahmat petunjuk minta dari kami. Najainahu min azabin mu'in, dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat, sedih ini. Baik. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita baca bersama ayat ini, kemudian kita pahami maknanya. Selanjutnya kita telah isi kandungan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunziru
Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna Rabbi ala siratin mustaqim wa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu Rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'an inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz walamma jaa amruna najjayna huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalib. Apa maknanya kita bahas pagi ini? Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya tentang apa yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia kira-kira 4.500 tahun yang lalu. Di mana? Di Yaman. Tentang apa? Tentang kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang dipimpin oleh Nabi Hud, tinggal di Yaman. Mereka pimpin besar-besar, tingginya sampai 16-17 meter, gede. Tinggalnya di atas bukit, bukit Ahqaf, bukit pasir. Sayang, kaum Ad ini durhaka pada Allah. Badannya besar, tenaganya kuat. Sayang, menentang Allah. Mereka lebih percaya kepada berhala, patung, ketimbang kepada Allah. Nabi Hud diutus untuk mengajak mereka agar beriman pada Allah, agar mau menyembah Allah. Sayang, umat Nabi Hud kaum Ad menentang Allah, menentang Rasul. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka lebih senang menyembah sembahan yang sudah lama mereka lakukan sejak nenek moyang. Nah, ketika mereka menentang itu, bahkan mereka mengatakan, kami tidak akan menyembah Tuhanmu, Hud. Nabi Hud menjawab. Nabi Hud menjawab, Inni ursyidullah, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksi terhadap diriku. Maksudnya, saya bersaksi, cuma Allah saja yang akan menolong saya. Kalau kamu tidak mau menyembah Allah, jangan salahkan saya. Saya sudah menyampaikan ini. Allah saksinya. Washhadu, saksikanlah oleh kamu katanya. Anni bari'un mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku telah berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah, min dunihi, kata Nabi Hud. Jadi ketika umat menentang Allah, menentang Nabi Hud, Nabi Hud bilang, saya bersaksi Allah saja yang menjadi pembela saya, penolong saya. Saksikanlah kalau saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau sampai di sini kita pahami ada kesamaan, ada sinkretisme namanya antara ajaran yang disampaikan Nabi Hud dengan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umat manusia di Mekah. Apa ajarannya?
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum. Sama tuh. Orang yang kafir katanya, lah belum ada menurut saya tidak akan menyembah kamu yang sembah. Apa yang kamu sembah saya akan tidak sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu juga tidak bakal menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidu ma'abad. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Diulang lagi untuk memastikan bahwa Islam agama tauhid, bukan agama syirik. Wala antum abiduna ma'bud, kamu nggak bakalan menyembah apa yang saya sembah. Kalau begitu, lakum dinukum. Berdasarkan ayat ini dan ayat barusan, ada kesamaan dakwah Nabi Hud dengan dakwah Nabi Muhammad. Apa samanya? Sama-sama menyembah Allah. Sama-sama menolak menyembah berhala. Kalau itu disimpulkan seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus Allah agamanya satu. Dinut tauhid, agama tauhid. Agama tauhid itulah Islam. Jadi kalau kita masuk Islam itu dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad. Jelas? Ya. Pertanyaannya, kenapa mesti banyak nabi? Karena setiap nabi diutus, umatnya nyimpang. Diutus lagi nabi berikutnya, rasul berikutnya, nyempong lagi. Bisa satu nggak? Diutus lagi, tetap aja menyimpang. Sampai zaman Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan sembah Allah ibadah Israel. Umatnya nyembah selain Allah, namanya Nabi Uzair. Diutus lagi Nabi Isa bilang sembah Allah, Rabbi wa Rabbukum. Dia Tuhanku juga Tuhan kamu. Umatnya nyimpang lagi. Nabi Muhammad diutus pamungkas, penutup seluruh nabi dengan membawakan ajar Islam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum. Tauhidnya agama yang benar satu, Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama Islam dari mana? Agama yang dibawa Nabi Rasulullah sampai Nabi Muhammad. Tausiahnya kedua, jangan sungkan membaca surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad membaca surat ini dengan surat Al-Ikhlas digandeng dalam satu sholat, dalam sholat sunnah. Kuliah subuh, baca kuliah dulu. Sholat sunnah, kuliah dulu. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas mengandung prinsip-prinsip pokok dalam bertauhid. Kenapa tauhid? Karena dengan tauhid dan iman itulah kita bakal selamat dari ancaman neraka. Jelas ya? Dan lanjut nih. Fakiduni, sebab itu kata Nabi Muhammad, jalankanlah tipu dayamu. Ihtalu fi halaki terhadap aku katanya. Lakukanlah tipu daya kamu dalam membinasakan aku. Silakan. Coba. Apa yang kamu rencanakan mau membunuh saya, silakan. Ditantangi sama Nabi Muhammad. Pertanyaan, kok berani? Karena iman itu akan menghasilkan asyaja'ah. Al-iman yasmulu syaja'ah. Simpulan yang pertama, al-imanu akan menghasilkan asyaja'ah. Iman ini
kan menghasilkan keberanian. Kenapa orang berani? Karena imannya. Iman ini akan menghasilkan as-syaja'ah. Gak usah jauh-jauh. Bapak Ibu, meskipun gerimis, hujan, tetap datang. Karena iman. Meskipun saya zamannya sakit perut, masuk angin, ada nggak? Gitu. Tapi karena iman berani. Apalagi sudah pasti saya bakal datang. Dan begitu kan? Saya nggak datang. Sabtu lalu karena saya ada di luar negeri dan Malaysia, jadi minta maaf ya. Minta maaf lah. Pak, itu karena saya sibuk pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Capek tidur gitu saya. Bangun ya Allah, ini Abu Sah lagi nunggu depan rumah nih. Minta maaf ya. Maklumlah manusia. Yang lama dari sana karena banyak urusannya. Mudah-mudahan. Ya, saya doakan sabarnya Bapak Ibu yang kadong datang, udah kadong ya. Kadong datang tetap pahala. Pahala ngaji. Cuman bedanya kalau ngaji nggak ada gurunya, pahala dapat, ilmu nggak dapat. Gitu kan? Kalau sekarang pahala dapat, ilmu dapat, dosa pahala besar. Amin. Jadi orang berani karena iman. Kalau bukan yang berani, iman itu bagus. Nah, bagaimana pertanyaan supaya kita hidup di berani? Berani karena benar. Nah, iman mesti dipacu. Iman mesti dengan apa? Memacu iman ini satu, sholatul lail. Coba Bapak, meskipun cuma 2 rakaat, Ibu 2 rakaat. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Baca Quran, gitu. Ya, dalam satu hari kita baca Quran. Ada yang dibaca, gitu. Syukur kalau bisa orang harus satu hari 1 juz. Kalau orang dulu tuh enak aja Ustaz. 1 hari 1 juz, sebulan hatam 1 juz. Ya semampunya lah. Ini kalau orang membaca Quran itu kalau bahasanya sekarang charging, lagi ngecas HP. Kalau dicas, bahasanya bagus. Kalau baca Qurannya lah banyak, ininya bagus. Kalau ini bagus gini. Jelas? Ya. Yang ketiga, kajian ilmu. Di Rosah Al-Islamiyah. Ngaji-ngaji ini menguatkan iman. Coba kau rasain. Pulang dari Al-Uswah beda dengan pulang dari pasar. Ya. Ya kan? Pulang dari Al-Uswah, anak-anak ketemu kita cium tangan. Tetangga, baru masjid Pak. Hormat, menghargai. Coba pulang dari pasar. Tetangga bilang ngeborong nih ya. Apalagi bawa barangnya mengke-mengke. Kadang-kadang begitu dibuka ada aja komplain. Kok saya nggak tadi beliin gitu. Saya kok masjid nggak ada. Kajian Islam, kajian ilmu itu penting. Dirasa istilahnya. Yang ketiga, supaya ilmu iman itu bagus, apa itu katanya? Yang ketiga, ingat Allah. Bahasa agamanya zikrullah. Zikir. Sambil berdiri zikir, sambil duduk zikir, sambil berbaring zikir.
Mau berangkat baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau tidur, zikir dulu. Bangun tidur, zikir. Ingat Allah. Di jalan zikir, di pasar zikir, di rumah zikir. Orang yang baca zikir ingat Allah ya. Kalau ingat Allah nggak bakal nyasar itu. Kenapa orang jahat, kenapa orang maksiat, karena nggak ingat Allah. Dan yang kelima, al-iqtisad fil amal, sederhana. Hidup sederhana. Sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Kalau emang segini cukup, udah, nggak usah berlebih-lebihan. Beneran? Sederhana dalam bertutur, ngomong sederhana. Bagaimana ngomong sederhana? Ada orang ngomong sebakul, ditakar nggak ada seleter. Ngomong yo, ditakar nggak ada apa-apa. Lama-lama orang jelek, nggak suka. Berpakaian sederhana, yang dipakai orang lihat terpakai, beneran. Makan sederhana. Kalau kira-kira segini cukup, udah. Tak perlu nambah. Tidur sederhana juga. Bagaimana tidur sederhana? Nggak perlu berlebihan. Apa tandanya tidur berlebihan? Udah aja mencekur. Padahal yang dengar azan, tidur aja. Dia berlebihan. Jelas? Itu yang membuat kita jadi imannya bagus di mati. Mudah-mudahan bisa ya. Fakiduni ikhtalu fi halaki jami'an. Jalankanlah tipu dayamu untuk mencelakakan saya. Jami'an semuanya ditantang sama Nabi Hud. Bertanya, kenapa Nabi berani? Karena Nabi punya keyakinan Allah bakal nolongin. Backingnya Allah. Antum wa awsanukum, kamu dan sembahan-sembahan kamu, silakan. Kamu boleh merencanakan apa saja, membinasakan saya bersama berhala yang kamu sembah. Malah tunzirun, dan janganlah kamu memisahmu kepada aku. Nggak usah dikasih tempo. Sekarang kamu mau lakukan sekarang. Coba beraninya Nabi Hud. Tumiluna, memerintahmu kepada aku. Kenapa berani? Adalah saja nih. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku bertawakal hanya kepada Allah. Itu orang berani karena tawakal. Saja ini setelah iman ini kata tawakal. At-tawakkul 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Jadi iman yang bagus akan menghasilkan keberanian. Berani karena tawakal. Bapak Ibu berani sampai ke Masjid Al-Uswan karena tawakal. Saya berani berangkat ke masjid karena tawakal. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau menurut ilmu, untuk sampai tawakal, di sini ada nih namanya al-yaqin. Al-yaqinu, yakin. Yakin, ini ada yakin. Sebenarnya, ya. Jadi iman itu baru bisa sampai kepada saja'ah, berani karena tawakal. Tawakal itu ada karena yakin. Contoh, Bapak berani nyender di tiang karena Bapak yakin tiang itu kuat. Bener nggak? Kalau Bapak nggak yakin tiangnya kuat, nggak mau nyender. Gimana? Bener nggak?
Kenapa berani nyender? Karena yakin, tiangnya kuat. Sama. Kenapa berani? Karena yakin. Yakin sama tawakal. Jadi kalau diurut nih, kalau pakai teorinya, dari sini kemari, dari sini menghasilkan ke sini, dari sini baru. Contoh, kenapa Iran berani nantangin Israel? Karena yakin, kemampuannya yakin dan berani. Bisa tahu nggak? Donald Trump bilang menyerah aja Iran. Kata pemimpin Iran, kami tidak akan menyerah sampai ujung, sampai akhir. Ini dia. Benar? Ya. Kenapa kata tawakal ada 4, yang benar cuma 1. Tawakal itu berserah diri pada Allah. Ada orang yang tawakal kepada harta, at-tawakkul 'alal mal. Orang yang tawakal pada harta ngomongnya beda. Apa kabar Pak? Beres, jangan khawatir sama duit saya masih banyak, tenang lu. Kadang gitu. Jadi sombong dia. Sombong. Dia ngandelin hartanya. Padahal harta itu bisa ada, bisa hilang, bisa habis. Mungkin waktu lagi hartanya ada, dia bisa bilang itu. Tapi ketika hartanya habis, pada berani orang ngomong. Yang kedua, tawakkul 'alan nas, tawakal pada orang lain. Apa kabar? Beres. Selama bos saya masih ada, no? Jangan takut. Dia ngandelin bosnya. Padahal bosnya itu bisa ini bisa mati. Bisa menjabat, bisa tidak menjabat. Yang ketiga, tawakkul 'alan nas, tawakal pada diri sendiri. Gimana kabar? Jangan takut lu, sama gue masalah jangan takut lu. Tuh ngomongin jawara tuh. Manusia bisa sehat, bisa sakit. Biar jawara kalau sakit tuh geletak deh. Gimana aja. Jadi dari 3 ini, yang benar cuma 1, yang 4. At-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Kenapa tawakal kepada Allah? Allah segala-galanya. Dia maha kaya, maha kuasa, maha perkasa, maha gagah, maha agung, tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah tidur, tidak pernah ngeluh. Pantas kita lebih bertakwa kepada Allah. Makanya tausiahnya, kemanapun kita pergi, sebelum berangkat, melangkah kaki pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tangkap? Sekarang kita lihat siapa Allah? Rabbi, Tuhanku, kata Nabi Hud. Warabbikum, juga Tuhan kamu. Jadi Allah itu Rabbuna, Tuhannya semua manusia. Allah bukan cuma Tuhan Malikin Nas, rajanya semua manusia. Kalau raja berupa manusia itu ada matinya, ada hidupnya. Kalau Allah nggak pernah mati dia. Sampai situ. Ma min dabbatin, tiada ada. Minnya zaidah tambahan. Jadi maksudnya ma dabbatin, bisa gitu boleh. Tapi dikasih min untuk tahsin, memperindah kalimat. Ma min dabbatin, tiada ada suatu binatang melata pun. Nasamatin, jiwa yang melata, tasifu alal ard, di atas muka bumi. Ya, manusia itu termasuk dabah. Benar? Binatang juga kalau lihat dari strukturnya, struktur biologisnya. Mana buktinya? Sapi makan, manusia makan. Sapi minum, manusia minum. Sapi kawin, manusia kawin.
tapi tidur manusia tidur. Jadi sama. Bedanya adalah manusia punya akal, tapi nggak punya akal. Mana buktinya manusia punya akal, tapi nggak punya akal? Bapak lihat dulu. Tapi dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dia nggak pernah bikin rumah kayak, bikin kendaraan. Kalau manusia nggak punya akal, berubah dia. Dulu langsung nggak kayak begitu dulu. Kalau hujan banjir, gerak. Karena punya akal manusia, pengurusnya dan jemaahnya juga kreatif. Dan bikin pakai AC ini, ada karpetnya. Ustaznya dijemput. Kenapa? Punya akal. Nah, karena manusia punya akal, hewan nggak punya akal, manusia diwajibkan ibadah. Hewan nggak wajib ibadah. Bapak bayangin, ibu bayangin. Kalau hewan wajib ibadah, repot Bapak. Mau bapak sebenarnya sapi, bukan kambing. Kalau ayam, waduh repot sapi. Susah. Jadi karena itu kita mungkin dibedakan dengan hewan. Bedanya apa? Ibadah. Jelas? Jadi tidak ada satu binatang pun yang melata di atas melata dabah itu jalannya tegak. Illa melainkan dialah akhidu binasiyatiha yang memegang ubun-ubunnya. Dia itu siapa? Allah. Jadi semua manusia termasuk hewan umurnya tergantung Allah. Hidupnya tergantung Allah. Kalau Allah bikin selesai, habis. Apa saja dicabut aja bisa. Meskipun lagi sehat, kalau mau mati, tak mati juga. Kalau usah nunggu sakit. Meskipun sakit, kalau emang belum ajal, tetap aja sehat lagi. Jadi semua tergantung Allah. Ubun-ubunnya itu yang pegang Allah. Kalau Allah ketet gitu, masalah. Itu diketet. Tarik dikit gitu habis. Aymanikuha, dialah yang memilikinya katanya. Wa qahiruha, dan memaksanya. Mana bukti Allah maksa? Orang biar kayak apapun hebatnya bisa dipaksa mati sama Allah. Allah kalau menyambut nyawa orang nggak permisi dia. Dia menyambut kamu nggak usah, karena dia maha kuasa dia. Cabut aja. Paksa sama Allah. Kalau begitu, nggak ada pilihan lain kecuali beribadah pada Allah. Setuju nggak? Fala naf'a wala dharar. Maka tiada ada manfaat dan tiada mudarat illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Maksudnya gimana? Kita bisa hidup sampai detik ini karena izin Allah. Setuju nggak? Bapak hidup, ibu hidup sampai sekarang ini karena kuasa Allah, karena kehendak Allah. Pantas dong terima kasih sama Allah. Jangan terima kasih kepada berhala, patung yang bikin orang, yang nyembah orang. Sembahlah Allah. Gitu katanya. Waqatan nasiyah bizikri. Allah menentukan atau menetapkan nasiyah ulumul bizikri dengan sebutan di anna man ukhidha binasiyatihi, karena bahwasanya orang yang dipegang ubun-ubunnya yakunu fi ghayatil dzul, maka berada orang itu dalam penutup kehinaan. Jadi kalau orang dicabut oleh ubun-ubunnya hina ya. Karena dia maha kuasa, Allah maha kuasa. Pelajarannya apa? Bagus, tiap hari baca doa. Salah satu doanya apa? Minta diberikan kesempatan bertaubat sebelum dicabut umurnya. Doanya kan sudah masyhur itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ada kan? Wa afiatan fil jasad.
wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan. Minta diberikan Allah kemampuan bertaubat sebelum maut. Gak apa-apa orang itu mesti mati, asal sebelum mati taubat dulu. Itu pentingnya. Kalau sudah taubat, warahmatan minal maut, ya Allah, berikanlah rahmat kasih sayangmu ketika engkau mencabut rohku. Digampangin, dimudahkan, dilancarkan. Kalau sudah diwafatkan, wa maghfiratan ba'dal maut, ada kan? Ampunilah setelah engkau cabut umurku. Sudah dicabut, diampuni. Ada kan? Wa maghfiratan ba'dal maut, apa lagi? Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkanlah ketika kami menghadapi sekarat sebelum datangnya kematian. Sekarang bisa panjang, bisa pendek. Ada orang sekarang singkat. Ada jemaah saya di Kebangkitan, pejabat eselon 2 Departemen Keuangan yang dulu. Berangkat sehat bukan? Ya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali olahragawan. Berangkat sholat ke masjid, sholat subuh jamaah. Udah selesai wallahu mantap salam, dia minggir, nyender ke tiang. Waktu duduk nyender baca Fatihah, tiba-tiba terpulai jatuh meninggal. Kedengeran? Lagi sholat, sedang zikir wafat. Sehat. Kalau sakit jelas dia sehat. Jadi kalau gitu gimana? Kematian bisa berlangsung kapan aja. Lagi sehat bisa mati, lagi sehat apalagi, lagi sakit apalagi. Kalau gitu gimana? Siap-siap. Di wajah ini. Ini bukan aku rapotin. Siap-siap. Maknanya apa? Jangan buang-buang umur. Apalagi udah CB, udah ogil, umur di kepala 5, kepala 6, kepala 7, belagu-belagu udah gak pantas. Paham? Mau kemana kau haji? Kau haji midnight show. Kata anak muda kan kelas nih. Mau kemana Pak Haji malam-malam? Karaoke anak, karaoke. Repotnya pas karaoke koki. Orang datang nanya sakit apa meninggal ini? Lagi karaoke ya, didoain gimana? Nggak didoain. Jelas? Jadi hidup kita tergantung Allah. Kalau gitu jangan buang-buang umur. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, ay tariqil haqqi wal adl, jalan yang benar dan adil. Jadi kalau ke sini jalan Islam. Jalan Islam itu dua sisinya. Al-Haqqu, kebenaran, wal adl, keadilan. Jadi kalau kita ikut Islam, kita diajak ke jalan yang benar. Kalau jalannya benar, pasti masuk surga. Jadi kalau kepengen masuk surga, langsung aja dah. Diam aja.
Kayak percaya, kayak nggak percaya sama saya. Gue nggak demen aja Ustaz begitu, saya pakai celana panjang. Ini mencari celana, cari ilmu nih. Saya kalau ngajar pakai celana biar gampang lari. Dulu ya, saya pernah ingat nggak tahun 98 ya? Kan bakar-bakaran tuh. Saya pakai celana ngajar di sana tuh, di seberangnya taksi, masjid, ngajar siang. Pada waktu itu saya ngajar sono, banyak macam-macam, bahkan waduh gimana. Terus saya karena khawatir kejadian gitu lagi, saya banyak. Beneran nggak? Ya. Jadi bukan karena pengen beda kagak, maksudnya supaya lebih mudah. Jelas. Satu. Yang kedua, saya kalau ngajar siang itu sampai ngajar masjid juga ngajar di kampus. Jadi kalau pakai sarung, masuk bilang sampai asar jadi sama tuh. Itu jadi memudahkan. Saya dari sini ngajar di Grogol, terus ajar lagi sampai sama. Ini lebih praktis, beneran nggak? Ya. Jadi jangan ini sih bukan Habib nih. Saya sudah pergi ke sana, ke Timur Tengah terbanyak, Mesir, Yordan, Libanon, Oman, kemudian Yaman, Bahrain, Saudi. Sudah tahu saya orang model apa di sana, pakaiannya, logatnya, bahasanya, saya tahu. Kalau bapak ke Saudi, ke Mesir nggak ada habis. Ya. Benar nggak? Nggak ada. Saya sampai ke Hadramaut di Yaman. Saya datang ke sana, ke Tanah. Orang Yaman yang asli itu kalau tiap hari bawa belati. Itu belati. Dia pakai gamis gini. Ada belati di sini. Kalau kerja ngantor dia pakai baju gamis, terus ada belati di sini. Barulah kerja. Sorban juga lain-lain, pakai cara pakai sorban. Orang Qatar dengan orang Kuwait beda, orang Syria dengan orang Yaman beda, logatnya beda, orang Mesir beda, bahasa Arab. Meskipun kalau kita dengar kita ngerti, beneran ya. Jadi meskipun saya begini, mungkin maaf ya lebih tahu saya bahasa Arab dibandingkan ente. Saya bersyukur pada Allah, diizinkan Allah menurut istri saya ingat sudah 32 negara. Yang belum saya datangi cuma Australia, karena nggak jadi 2-3 kali itu nggak jadi. Jadi kalau gitu, anda Islam ngajarin yang benar, adil. Setiap kezaliman pasti dipantau oleh Islam. Itu sebabnya serangan Israel kepada Iran itu perbuatan zalim, mesti dihadapi dengan benar, dengan kebenaran dan keadilan. Dan Allah berpihak pada ini. Coba deh, orang benar dikasih pahala, orang salah dikasih dalam sana adil. Karena itu ada orang nanti bakal masuk surga, nanti ada orang masuk neraka. Ini karena adilnya Allah. Contoh lagi Pak, kalau Bapak sampai kitab Jauharatul Tauhid, Allah baik banget kepada hambanya. Mana baiknya Allah telah mengutus para malaikat, menciptakan malaikat. Ada malaikat hafallah yang menjaga manusia. Bapak baca kitab Jauharatul Tauhid belum sampai ya?
Tiap hari kita dijaga oleh malaikat. Depan, belakang, kanan, kiri, ubur-ubur kita dijaga oleh malaikat. Lisan kita dijaga oleh malaikat. Selain malaikat hati itu adalah malaikat katibun yang mencatat. Ada dua malaikat kanan kiri. Yang kanan catat yang baik, yang kiri catat yang buruk. Kalau kita berbuat baik, begitu berbuat baik langsung dicatat kebaikannya. Tapi malaikat yang kiri, kalau ada orang berbuat maksiat nggak langsung dicatat. Sekarang berbuat maksiat nggak langsung dicatat, ditunggu sampai 6 jam. Kenapa tunggu sampai 6 jam? Boleh jadi dari mulai dia maksiat, dia boleh jadi taubat. Kalau 6 jam ditunggu nggak taubat, kalau dicatat, baik banget Allah. Kalau ngaji tauhid, malu kita maksiat pada Allah. Sayang kalau kita berbuat maksiat. Kenapa? Rugi dong. Allah baik banget. Kalau berbuat maksiat nggak langsung dicatat dengan harapan kita bertobat. Itu sebabnya masuk akal. Setiap hari Nabi Muhammad istighfar 100 kali. Itu berapa? Kadang-kadang 3 kali aja enggak. Begitu salam kanan, salam kiri langsung jalan aja. Dengeran ya? Jadi kalau gitu gimana? Nih, keadilan Allah, kebenaran Islam. Jika kebenaran ini akan menghasilkan liqa Allah, ketemu Allah ini. Ketemu Allah. Kalau orang bisa ketemu Allah pasti di surga. Nggak mungkin di neraka. Itulah tujuan akhir dari setiap perjalanan hidup manusia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu. Gimana kalau kita minum dulu nih? Udah habis ya? Saya minum dulu ya. Soalnya udah sumber nih. Lanjut dikit lagi. Fa'in tawallau, maka jika kamu berpaling ke menolak. Fi pada lafaz tawallau, katanya hadfu ikhtasa'in. Membuang salah satu dari dua tak. Asalnya tatawallau. Asalnya tatawallau. Ai tu'ridu, artinya berpaling kamu. Orang kaum Ad, kalau kamu diajak beriman pada Allah, kamu berpaling menolak, faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu apa yang telah aku diutus menyampaikannya kepada kamu. Silakan kamu menolak. Asal tahu aja, saya sudah menyampaikan dakwah ini kepada kamu. Wa yastakhlifu rabbi qauman, dan akan mengganti Tuhanku katanya. Rabbi Tuhanku kauman dengan kaum ghairakum yang lain dari kamu. Kalau kamu tetap menolak, kamu bakal dibinasakan Allah. Allah ganti yang bagus, yang nurut kepada Allah. Wala tadurrunahu syai'an, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Bisyrakikum, dengan kemusyrikan kamu kepada Allah. Jadi kamu berbuat musyrik, Allah tidak akan rugi. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya Tuhanku Allah atas segala sesuatu maha pemelihara. Kita bisa hidup sampai detik ini karena Allah yang jaga. Hafizun, Raqibun yang memelihara. Caranya yang Allah utus malaikat. Jadi setiap hari kalau menurut kitab Jawahir Tauhid itu tiap ada 10 malaikat yang ngejagain kita. Baik banget Allah. 10 malaikat. Gantian siang malam jagain kita. Raqibun yang memelihara.
Walamma ja'a amruna, dan tatkala datang azab kami itu azab dari Allah. Azabuna najjayna Huda, kami selamatkan Nabi Hud. Walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman beserta dia, birahmatin, dengan rahmatnya, dengan hidayah Allah. Minna, dari kami, wa najjaynahum min azabin ghalidh, kami selamatkan pula mereka dari azab yang berat, syadidin, yang berat. Kesimpulannya apa? Agama Allah ini mengajarkan keselamatan. Keselamatan. Ini dia ini. Bisa tak? Selamat di mana? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu ngikutin Islam, ngikutin Quran, di dunia selamat, di akhirat selamat. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana kita suara satu suara. Jangan di sini susah, di sana belakang. Assalam. Jelas? Alhamdulillah. Tausiah yang terakhir, jangan lupa setiap habis sholat baca doa yang pendek. Kalau nggak sempat yang panjang-panjang, baca yang pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika fahayyina wa dzakirna jannata. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau maha penyelamat. Wa minkas salam, dari engkau datangnya keselamatan. Kita bisa selamat sampai detik ini karena Allah yang ngasih. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembalinya semua keselamatan. Orang selamat karena Allah yang ngasih, bukan yang lain. Betul? Makanya salah tuh kalau ada orang sakit terus sembuh. Saya kalau udah berobat dokter itu udah mati kali. Yang menyembuhkan Allah, yang memberi obat syariat dokter. Wa ilaika ya'udun fahayyina rabbana. Oleh karena itu hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Bisa selamat hidupnya di dunia tuh. Tapi nggak cukup ya. Wa adkhilnal jannata, masukkanlah kami ke dalam surga yang penuh keselamatan. Kalau nggak sempat doa yang banyak, paling nggak itu baca tuh. Jelas? Artinya ambil sholat jangan langsung jalan, baca doa dulu. Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Sampai halaman 33, insya Allah kita ketemu lagi. Ada yang belum paham? Ya. Tadi kan katanya kita dijaga oleh 10 mereka, tapi kenapa kita masih bisa masuk ke faktor kita bermaksiat? Ya, tadi. Karena orang imannya tidak sedalam orang yang bertauhid. Kalau orang beriman bahwa dia dijaga oleh Allah melalui malaikat yang 10 itu, dia ngomong hati-hati dia. Daripada ngomong salah mendingan mingkem. Daripada ngomong bohong mendingan diem. Karena dia tahu dicatat oleh malaikat. Bukan cuma dijaga, dicatat oleh malaikat. Kenapa orang suka bohong? Karena dia merasa Allah nggak dengar. Dia merasa Allah tidak mengutus malaikat buat mencatat. Jadi iman penting, Pak. Jadi bukan sekedar percaya, tahu. Baik banget Allah. Ada malaikat yang menjaga kita setiap hari siang malam. Ada malaikat yang mencatat kebaikan kita siang malam. Jadi kalau gitu mana? Memperdalam iman, memperkuat iman menjadi penting supaya kita hidupnya hati-hati. Jangan sembrono. Tahu sembrono kan? Ada orang Jawa sini.
Orang Palembang semua ya. Kenapa orang berbuat jahat? Karena nggak punya iman. Islam Bapak Ustaz, sholat, meskipun sholat kalau imannya lemah, tetap aja korupsi. Bapak bisa bayangin, kalau ada orang punya emas 59 kilo, punya duit kontan 1 triliun, gimana? Nah, cara di bank, karena kalau di bank ketahuan, naruh uang 1 triliun di rumah, itu bukan soal sederhana. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena nganggap Allah nggak ada. Jadi masalah kasih. Nauzubillah. Lah, tawan Pak. Orang beriman jujur dia. Kalau nggak beriman, tadi nggak jujur. Paham? Ya. Saran saya, tausiah itu saran. Jangan takut jadi orang jujur. Karena menurut Quran, jujur wujud. Orang jujur hancur. Kau hancur? Hancur. Yang bilang dalam Quran, wa wajadaka a'ilan. Allah dapat engkau yang Muhammad dengan a'ilan, fakir. Karena Allah perkaya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jujur. Jelas? Jangan takut jadi orang jujur. Insya Allah berkah. Saya kalau sudah jujur, ya nggak bisa begini Pak. Semua berkah. Mana buktinya? Baru duduk, kue 3. Saya tarik ke satu muk nih gitu. Coba. Berkah. Allah aja. Jelas? Jangan takut susah. Jangan takut miskin. Kalau beribadah pada Allah ini. Asal jangan berani hidupnya. Paham ya? Ya Ibu. Ya, salat tahajud jenis tahajud, usolli sunat tahajudi, rakaataini lillahi. Dua rakaat. Rakaat pertama habis Fatihah baca surat. Suratnya terserah Ibu. Baca yang panjang kalau hafal bagus. Baca yang pendek kalau kita mampu yang pendek silakan. Jadi baca Quran sambil sholat. Caranya gimana? Kalau Ibu nggak hafal, Ibu bisa beli Quran yang gede itu, yang gede. Taruh di depan, dibuka. Buka, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waqa'atul waqi'ah. Laisa yuwaqa'atiha terus dibaca. Kalau waqi'ah panjang, Al-Mulk cuma 30 ayat. Panjang juga untuk 30. Tapi ini 19 ayat. Panjang juga untuk tabiin. Alat mudah. Kalau kumut, asli apa kan? Silakan baca. Rakaat kedua juga begitu, lebih pendek dibandingkan yang pertama. Pada waktu sujud terakhir atau pada waktu tasyahud akhir sebelum salam baca doa. Minta sama Allah. Minta sehat, minta hidup berkah, minta keluarga yang sakinah. Minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Kalau kita minta sama Allah, Allah senang. Jelas? Silakan. Cuman kalau ibu-ibu kalau mau tahajud, baik bilang sama suami, Bang, mau ntar malam tahajud. Bilang dulu suami. Kalau suami ibu bilang jangan. Kau jam 10 dulu sama dulu. Udah nggak usah.
besar pahalanya. Masa sih tiap malam perlu kan kagak, betul kagak? Pas lagi nggak perlu, tahajud dah. Kita kan bukan pengantin baru. Kalau hari keramat kita enggak, sudah. Pas lagi ini sholat tahajud bagusnya sepertiga malam terakhir. Kalau dihitung dari jam 2 sampai jam 4.40. Kalau dari jam 2 kepagian ngantuk. Jam 3 juga kepagian, jam 4 lah. 4 sampai kira-kira